Assalamualaikum, hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat sebuah video yang berjudul Super Bangga Bikin Iri Orang Luar Indonesia disebut sebagai negara ternyaman di dunia. Wah, ini dia. Wah, gila ya, mainnya tuh ternyaman di dunia. Wah, bukan kaleng-kaleng nih Indonesia nih. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lihat nih video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya, kita play dulu video kali ini. Kita lihat deh, kira-kira apa sih yang membuat orang luar itu nyaman dengan Indonesia. Yo. Oke, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Dalam hidup sehari ada banyak hal yang menjengkelkan dan sering mengeluh tinggal di negara tercinta ini. Mulai dari kebijakan pabrik yang gak pro dengan rakyat kecil, banyaknya pejabat korup, sistem keamanan yang buruk, harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik tapi upah minimum jalan di tempat. Berbagai masalah hidup ini membuat banyak di antara kita berpikir pindah ke negara lain kayaknya lebih enak. Namun, di antara banyaknya hal yang tidak disukai, ada banyak pula hal-hal lain yang menyenangkan dan membuat kita bangga dan bersyukur hidup di Indonesia. Tak sedikit orang lain memuji kelebihan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak keistimewaan yang tak dimiliki negara lain. Nah, apa tuh? Keistimewaan yang membuat orang luar takjub dengan Indonesia. Buktinya banyak orang-orang luar yang pernah berkunjung ke negara kita betah berlama-lama. Bahkan tak jarang dari mereka memimpikan untuk bisa tinggal di Indonesia selamanya. Wow. Apa saja keistimewaan yang dimiliki Indonesia? Berikut kita ulas satu persatu. Oke, ya. Number one. Apa nih? Negara yang indah kah? Indonesia mempunyai dua musim. Oh, dua musim. Hidup di negeri tropis dengan dua musim adalah hal yang menyenangkan. Benar. Menikmati suhu yang relatif stabil dan gak perlu repot sering cek ramalan cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Sedangkan di luar negeri ada 4 musim dalam setahun, bahkan ada yang 6. Bayangkan jika tinggal di Eropa, ketika musim panas rata-rata suhu di tempat mereka dapat melebihi 40 derajat Celcius. Sebaliknya pada musim dingin, suhu dapat mencapai 3 derajat Celcius. Nah, keuntungan kita tinggal di daerah tropis yang cuma punya 2 musim, masyarakat Indonesia lebih leluasa beraktivitas di luar ruangan dan mendapatkan paparan cahaya matahari yang lebih banyak. Kita nggak perlu membeli baju dan sepatu yang berbeda di setiap musim. Kalau musim hujan datang, mentok-mentoknya beli jaket dan jas hujan. Tak jarang, jaket musim panas dan musim hujan pun sama. Bayangkan jika hidup di negara 4 musim, kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli baju yang sesuai dengan musimnya. Baju musim panas nggak mungkin bisa kita gunakan untuk musim salju, karena bisa membuat tubuh kita membeku. Begitu pula sepatu, nggak mungkin dong sepatu musim semi digunakan ketika musim salju. Iya. Betul juga ya. Tapi masalahnya, kita nih malah pengen 4 musim ya. Banyak gunung dan pantai. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dan memiliki garis pantai lebih dari 50.000 km. Wow. Di Indonesia, per 100 km Karena emang dasarnya negaranya kepulauan gitu ya. Pantai, hutan, dan spot-spot wisata alam yang menarik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara paling indah di dunia pada tahun 2022 menurut Mani Yuki, mengalahkan negara terkenal di dunia seperti Selandia Baru, Swiss, Jepang, dan Norwegia. Tinggal di Indonesia, aku suka banget loh sama Swiss. Tempat berlibur. Gak perlu repot-repot berlibur ke tempat yang jauh atau ribuan kilometer. Kalau kita tinggal di Surabaya, pergi ke Bromo sudah bisa melihat keindahan. Kehadiran gunung meskipun terpapar risiko erupsi yang besar, tapi letusan gunung juga dapat membuat tanah di negeri ini subur. Tapi tetap aja kalau dari tempat aku ke Surabaya jauh juga, pulau juga ya. Aku tinggal di Riau, di Pulau Sumatera, dan Surabaya di Pulau Jawa. Indonesia juga memiliki penduduk paling dermawan di dunia. Ada banyak orang yang baik siap membantu orang lain yang kesusahan. Sampai ada tagline-nya, fakir miskin dan anak terlantar dibiayai kita bisa. Meskipun pemerintah Indonesia kadang kurang peduli dengan rakyat miskin, tapi Indonesia
Indonesia memiliki warga yang punya jiwa sosial yang cukup tinggi dan mau membantu orang lain. Apalagi pada saat nilai sosial lebih tinggi. Jika ada tetangga masak, biasanya mereka akan mengirimi makan secara bergantian. Ya, betul tuh. Mantap kan? Masih sering masak bareng gitu ya. Tidak ada perang atau konflik dengan negara lain. Oh, really? Wow. Menjadi negara non-blok meskipun tampak pengecut, tapi ada untungnya juga. Kita harus bersyukur lantaran tidak berperang dengan negara manapun dan bisa hidup relatif aman tanpa takut dengan serangan rudal. Bayangkan jika kita tinggal di negara konflik, sehari bisa dengar bom 5 kali. Jantungan kan? Bukan main, jantungan. Cuma di medsos aja. Nah kalau perang di medsos, orang Indonesia jagoannya. Kotor. Netizen berdua mah nggak ada lawan. Orang Indonesia kepo. Nah, kepo. Mungkin ada beberapa orang yang kurang suka dengan kebiasaan orang Indonesia yang suka ikut campur masalah orang lain. Dikit-dikit ingin tahu keadaan orang lain atau bahasa gaulnya Kepo. Namun kekepoan ini kadang ada baiknya juga. Dengan begitu kita punya lingkungan sosial yang update dengan kondisi orang lain. Aduh, Peduli update dengan orang lain banget. adalah sesuatu yang terlihat sepele tapi sebenarnya penting. Ada banyak orang selamat dari kasus bunuh diri karena mereka punya teman kepo yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Meskipun kadang Ada tak nilai bisa memberi positif solusi juga ya. apa-apa, cukup jadi pendengar saja sudah luar biasa. Kekepoan orang lain kadang-kala juga ada faedahnya. Asal keponya gak kebangetan aja. Ada batasnya ya. Keponya jangan keterlaluan gitu ya. Jangan barbar. Kuliner yang ramai dan murah meriah. Kuliner. Indonesia memiliki banyak makanan lezat yang diakui dunia seperti sate, Betul. nasi padang, nasi goreng, indomie, rawon, Indomie lo hingga masuk. rendang. Bahkan rendang pernah menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Wow. Hidup di Indonesia artinya tak perlu kesusahan cari makan yang enak. Banyak orang yang mengabaikan fakta bahwa ragam kuliner kita yang banyak bikin kita punya opsi. Selain itu, hal ini memancing orang untuk berbisnis kuliner. Coba kalian hidup di luar negeri, Eropa misalnya, kalian bakal paham kalau hidup tanpa mamang-mamang kaki lima itu adalah kesengsaraan. Itulah hal yang menyenangkan tinggal di Indonesia. Meskipun terlihat sederhana, tapi penting untuk kita syukuri. Mungkin ada pengalaman lain yang membuat kalian merasa bersyukur tinggal di Indonesia. Silakan berbagi cerita di kolom komentar dan semoga menginspirasi orang lain untuk mulai lebih banyak mensyukuri hidup. Oke. Nah, teman-teman, itu dia videonya udah kita tonton ya. Jadi adalah beberapa ya yang bikin orang luar nyaman tinggal di Indonesia ya. Itu banyak banget ya poin tadi. Ada kulineran juga, kuliner ya. Kalau kuliner sih menurut aku Indonesia mah jagonya ya, makan itu mantep semua. Kalau masalah keramah tamahan, nggak perlu diragukan lagi, itu mah udah dari sononya kita tuh udah terkenal banget negara yang ramah ya. Belum lagi apa namanya, pemandangan alam yang indah gitu ya, objek-objek yang luar biasa banget ada di Indonesia ya. Emang kita nggak perlu jauh-jauh sih ke luar negeri hanya untuk pergi liburan, karena di tempat kita, di negara kita sendiri tuh banyak banget tempat liburan yang indah-indah banget guys. Wah, jadi nggak perlu repot-repot keluar ya. Cuman kalau untuk yang 2 musim, Indonesia punya 2 musim ya. Kadang nih kita tuh juga pengen menjadi kayak ada musim dingin gitu, kayak kita tuh kepo lagi tadi ya. Kita tuh juga kepo dong, gimana sih musim dingin, gimana sih musim semi, pasti kita kepo dong karena kita cuma punya 2 musim nyata gitu ya. Emang kalau tingkat kepo orang Indonesia tuh luar biasa banget. Kalau komen-komen netizen 62 di hajar-hajar di sosmed itu jagonya orang Indonesia banget ya. Jadi ada untungnya tadi kita ada di negara non-blok ya. Jadi kita nggak perlu dengar bom gitu ya. Cukup kita perang di sosmed dan itu Indonesia pasti menang, itu yakin banget. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.